kita tahu bahwa memang sekarang ini sedang menuju proses perceraian bersama dengan sang istri Inara Rusli. Tapi sebelum kita berbicara mengenai sidang mediasi kemarin ya, kalau dari Ibu Eva Manurung sendiri sebagai ibunda dari Virgun melihat permasalahan rumah tangga Virgun dan Inara Rusli seperti apa sih? Seperti apa? Kalau saya lihat dari awal-awal ya, Ina tuh banyak kan dominan. Dominan, terus orangnya Virgun kan agak daripada ribut-ribut ya udahlah. Udah ya gitu, banyakannya seperti itu. Seharusnya sih nggak boleh seperti itu. Seorang laki-laki kan imam di kepala rumah tangga ya. Harusnya ketika istrinya salah harusnya ada pelurusan, pembenahan, nggak boleh kayak begitu, kamu nggak boleh kayak begini gitu. Tapi anak saya orangnya nggak mau ribet karena dia ngerasa saya udah capek dari luar kota, tiap hari keluar kota, angkat koper, ganti koper, ya kan? Saya taunya setoran nama kamu lah yang susun apa dan bagaimana di tengah-tengah rumah tangga. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi dominan untuk hal yang baik bukankah tidak masalah ya sebenarnya? Ya, ada yang baik. Saya juga nggak bilang semuanya nggak baik, tapi kan semua lihat sikonnya. Ada rule-rule-nya. Ketika sama saudara bagaimana, ketika sama keluarga bagaimana, yang orang sudah yang jauh bagaimana, kan semua kan ada ditaruh dah, diletakkan pada porsinya masing-masing. Iya. Oke, baik, sampai akhirnya keputusan mereka berdua memutuskan untuk berpisah dan sekarang sidang perceraian masih terus bergulir. Kemarin mediasinya gagal. Apa yang membuat sidang mediasi ini gagal sepengetahuan Ibu Eva Manurung? Saya sih nggak bicara sama ini. Saya tanya Virgon kemarin, gimana nak sidangnya? Virgon nggak mau jawab apa-apa, cuman dia minta, Mi, kencang-kencang berdoa untuk aku ya, berdoa ya Mi. Cuman itu doang yang dia bilang. Iya nak, pagi siang sore saya berdoa dan keluarga juga ada tim doa di keluarga supaya kamu benar-benar mau bertobat. Kalau memang benar kamu melakukan hal itu, ya saya sih nggak mau yang lain-lain. Mami ngomong yang lain-lain, semangatin aku dan berdoa. Baik, mediasi gagal, yang artinya memang kemungkinan untuk bercerai ini semakin besar gitu ya. Dari Virgun sendiri apakah bercerita memang dia sudah bulat keputusannya untuk bercerai? Waktu baru-baru di-upload sama Inara, itu semua pengeluaran itu, saya masih bicara sama Virgon sampai hari pertama, dia kan nggak dibukain pintu kan, sampai 2 hari. Pergi, nggak bawa dompet, nggak bawa kendaraan, nggak bawa apa-apa. Terus dia pergi dan itu sampai detik ini dia nggak pulang. Waktu hari pertama saya dia nggak pulang lagi, itu saya telepon, gimana nak, berubah ya, balik lagi untuk anak-anak ya sayang. Mami, enggak. Hari kedua saya telepon, gimana nak, udah berubah dong pikirannya? Enggak Mami. Sampai 5 hari saya bicara sama dia, tetap kekeh dia bilang, sudah tidak bisa Mami, aku sudah dipermalukan se-Indonesia. Harga diriku sebagai laki-laki sudah diinjak-injak. The pride. Terus aku cuma bilang, ya selanjutnya sih kau tahu kan konsekuensi dari perceraian, yang mengalami siapa? Anak-anak kamu nih mau dikemanain? Ya kan, dia cuma diam, doain aku aja Mi. Baik, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang wanita, ketika melihat sang putra tercinta, ketika pada akhirnya di media sosial banyak yang mengetahui, walaupun ini kan belum dinyatakan pasti ia melakukan dugaan perselingkuhan tersebut ya. Tapi satu Indonesia sudah tahu. Melihatnya seperti apa sih? Kok anak aku diginiin ya? Itulah kemarin. Sebenarnya saya kemarin itu ya udah sampai di kepala kayaknya meluap. Makanya saya ngomong di seluruh orang-orang yang saya kenal, istilahnya orang-orang kreatif yang saya kenal, saya ngomong apa adanya, saya nggak tambah-tambahin, saya nggak kurang-kurangin, memang adanya seperti itu, ya. Dia itu agak kurang hormat sama keluarga saya, dan keluarga saya itu banyak tersakiti di belakang, gitu loh. Kurang hormat itu kurang hormat seperti apa ya? Iya. Contohnya saja, Ibu. Waktu itu saya ulang tahun, kita minum di salah satu hotel, nggak usah pakai nama brand, kita bareng-bareng. Terus yang namanya saya ulang tahun, bebas dong mau pilih apa. Mau minum apa. Putri saya yang paling tua
ngambil es kacang merah. Ini sebenarnya kecil, tapi nilainya itu menyakitkan hati tau. Nggak tambah. Terus dia bilang, ngapain diambil lagi? Ini aja nih 1 bagi 2, 1 bagi 2, 1 bagi 2. Anak saya nangis loh. Sumpah anak saya nangis. Itu yang ada banyak hal. Di saat hari-hari besar kayak Natal, ya kan? Oke lah, mungkin dia nggak mau ucapin Natal ya kan. Tapi setidaknya ngomong, Mam, ini lo Mam, aku kasih uang, terserah Mami buat apa, beli baju ya, terserah mau beli apa enggak. 300.000 dan itu sudah 3 tahun. Mama, Saya itu seperti terhina. Seperti gimana ya mau saya bilang, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma diam, saya tunduk, saya cuma bilang terima kasih, saya masuk ke kamar dengan derai air mata. Mama, selama ini yang Mama tahu, Kak Inara sama Mas Virgon udah berapa tahun menikah? 8 tahun. 8 tahun bersama. Selama tahun bertahun itu setahun, 2 tahun. Apakah Kak Inara sering komunikasi sama Mama untuk menanyakan kabar, kesehatan Mama, kirimin makanan? Gimana ya saya bilang ya. Ina itu nikah sama Virgon. Virgon memang sudah terkenal tapi belum sebanyak ini uangnya. Ya, sehingga kontrak rumahnya aja masih kakaknya. Jadi uangnya kemana? Virgon itu cuma bisa kasih Ina tuh uang dapur tuh 10 juta. Waktu itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat Virgon aja udah berwara-wiri ke sana kemari, ya sudahlah. Kata kakaknya ya udah dikontrakin apartemen, dikontrakin rumah. Apakah dia nggak inget? Cuman keluarga saya yang berperan seperti itu di tengah-tengah. Saya tahu saya pihak laki-laki. Ya kan, ada nggak keluarga dia yang mau berkorban seperti itu? Nggak ada. Oke, baik. Jadi komunikasi antara ibu dengan Inara itu seperti apa? Apakah lancar layaknya menantu dan juga mertua atau komunikasinya tuh ya jarang-jarang? Apakah hubungannya baik waktu di awal-awalnya? Saya orangnya banyak kan ngalah ya. Tengah malam aja saya pernah keluar dari rumah. Ya, semi diusir. Itu 2 hari saya pergi dari rumah, Virgon telepon saya, Mam, saya sorry Mam. Minta maaf, Mi, balik lagi ke sini, Mam. Enggak, nak. Aku cuma bilang, dia kan hamil anaknya yang ketiga. Dia bilang, pokoknya saya cerita sama mamanya tanya saya, Opung, waktu itu Virgon kenapa gini? Aku bilang, iya waktu itu Virgon mau ngelamar ini nih. Nggak ngerti apa yang disampaikan sama Inara, sehingga Inara tuh ngamuknya seperti saya, Virgon tuh sampai ikut ngamuk sama saya, dia dorong meja sama saya. Aku cuma bilang, kau seperti ini, kau jangan lihat aku mati. Kau jangan tengok aku mati, aku bilang. 2 hari kemudian dia telepon minta maaf Mami, I love you Mami, minta maaf. Aku nggak bisa denger ribut-ribut Mi. Sampai kayak begitu ngomong sama aku, iya nak, aku nggak apa-apa. Aku bilang, istrimu lagi hamil. Mungkin bawaan istrimu aku ngalah, aku pergi ngalah. Begitu dia melahirkan, aku duluan orang pertama di situ. Kurang aku sebagai mertua, makanya aku selalu bilang kamu nggak bakalan dapat mertua sebaik saya. Baik. Tapi tentu saja ini sudah menjadi keputusan Inara dan juga Virgon untuk berpisah. Pun juga dengan sidang mediasi sudah berlangsung kemarin, kita juga punya cuplikannya, kita akan berikan untuk Sobat Ambiar dulu seperti apa momen ketika sidang mediasi kemarin. Itu kita lihat ada momen di saat Inara salim ya, sun tangannya Virgon. Tanggapan dari Mama, Ibu Eva Manurung? Saya nggak tahu ya, apakah itu dipaksa apa enggak ya, mudah-mudahan sih nggak dipaksa. Ya apapun itu ceritanya, walaupun mereka cerai, mereka masih punya ikatan 3. Ya, yang harus mereka tunjukkan bagaimana caranya seorang ibu dan seorang bapak yang akan anak-anaknya melihat. Oke. Buat Ibu Eva Manurung, Ibunda dari Inara Rusli hadir saat sidang mediasi, terekam juga dalam tayangan tadi. Apakah Ibu Eva hadir? Saya nggak hadir. Alasannya? Memang saya belum dibutuhkan hadir. Memang belum dibutuhkan hadir. Dan ya? saya nggak sanggup. Kalau misalnya dibutuhkan akan hadir? Mungkin kalau saya sudah adem, mungkin saya bisa hadir di sana. namanya perempuan pasti kan berbeda dengan laki-laki perasaannya.
Kalau saya ngeliat mama ini, apakah mama terlalu mencintai menantu sampai mama akhirnya seperti ini? Iya, tadinya kayak begitu. Sebenarnya sih bukan mencintai ya, takut anak-anaknya kehilangan bapak dan ibu. Itu aja yang saya pikirin. Karena saya, Virgon pun seorang diri saya yang besarin. Gitu loh. Jangan sampai kejadian lagi apa yang dialamin Virgon, dialamin lagi sama cucu saya. Kan cuma itu ininya. Cuma itu yang saya takutin. Tapi harapan mama dari hati yang paling dalam. Kalau mereka rujuk ke Mama Senang, misalkan nih Kak Inara sama Kak Virgon sama-sama hatinya dilembutkan oleh Allah, kemudian sujud ke Mama untuk minta maaf, apakah Mama bisa menerima itu? Itu yang saya harapin DP, itu yang saya harapin. Saya mengharap banget kayak begitu. Kalau sampai kayak begitu, yuk kalian monggo saling hapus dosa. Oke, saling minta ampun, berubah ya. Karakter dirubah masing-masing. Virgon juga nggak boleh kayak begitu terlalu cuek. Ini juga nggak boleh itu terlalu dominan, ya kan? Ayo, lihat anak-anak kalian yang bertiga itu. Itu kok yang saya beratin itu. Kalau kalian nggak punya anak tadinya bodo amat lah, kalian mau cerai, mau ngambang di langit, mau ngapain terserah. Baik, Ibu tapi komunikasi sama Virgon masih lancar pastinya ya. Kalau sama Inara Rusli? Iya. Nggak pernah sama sekali. Terakhir komunikasi? Terakhir komunikasi itu waktu di upload itu saya ngamuk 2 hari tuh. Itu jadi Mama kan sempat marah. Jadi yang membuat Mama marah tuh karena ada uploadan dari Kak Inara itu ya, Ma. Itu yang saya marah. Inara saat itu ketika Mama protes kenapa Inara posting itu, Inara jawabannya apa? Dia nggak jawab apa-apa. Habis mau gimana lagi? Cuman gitu doang. Terus aku bilang, dia suka ngomongan sama mamanya, jangan suka buka umbar aib orang di tempat umum, tapi dia sendiri seperti itu gitu loh. Kalau mamanya, kamu nih kemarin begini kata mama. Terus dia gini, mama jangan suka ngumbar aib orang, tapi nyata-nyatanya dia kayak gitu. Ya, benar atau tidaknya Virgon melakukan yang seperti itu, tapi ada banyak sisi saya lihat ya. Saya juga nggak bisa bela anak saya di sini. Ya kan, kalau memang salah ya salah. Kalau memang segala konsekuensinya lu harus tanggung kalau di dalam lo yang melakukan kesalahan kan gitu. Nah, tapi maksud saya di sini tadinya jangan bilang saya nggak memediasi. Dia upload itu aja saya masih ada di rumah. Di rumah itu saya masih nginep di rumahnya Virgon. Wow. Itu situasinya gimana di rumahnya Virgon ketika Inara posting itu? Berarti Mama masih di situ. Ibu masih saya di situ. Situasi kondisi mereka seperti apa? Saya belum tahu. Dia sama pembantu begini-begini ketuk. Ini saya belum tahu. Anak saya yang perempuan telepon, "Mam, pulang. Mami di mana? Di tempat adikmu. Pulang." Loh, kenapa anak-anakku baru 2 hari sini langsung mau nginep lihat cucu? Enggak, pulang cepetan. Pulang nggak? Gitu. Mungkin dia anak saya suruh saya pulang dia takut. Ketika dia ngomong dia udah ngupload mungkin bisa saya gampar di situ. Itu pandangan anak saya. Yang perempuan. Ya, aku pulang sampai di rumah, "Mami lihat ini semua ini lihat ini." Aku lihat ini. Oh, ini mah saya tahu. Ini uploadan ini ya yang ada bengkel, ada oli, ada ini. Virgon itu kan main moge. Main moge sama klub-klub motor besar-besar itulah ya. Nah, karena dia udah diangkat jadi ketua di salah satu di inilah di moge itu kan. Terus Inara nggak boleh main moge, nggak boleh ngamuk-ngamuk terus kalau pergi tuh ngamuk-ngamuk, kamu aja kurang waktunya untuk anak gitu. Ada bagusnya juga. Tapi Virgon bilang iya, nggak main lagi. Dititipin lah ini motornya ke orang yang di sono. Makanya ada ganti oli, ini Baik, gitu loh. Baik, untuk Ibu Eva Manurung, kan kita juga tahu bahwa dari kedua belah pihak, baik Virgon dan juga Inara Rusli pada akhirnya memperebutkan hak asuh anak. Iya. Tanggapan dari Ibu Eva Manurung seperti apa? Anaknya yang paling tua umur berapa kalau boleh tahu? 7 tahun. 7 tahun, yang artinya... Dan dari pihak Kak Inara sendiri tidak mau hak asuh itu di Mas Virgon, maunya kan diri sendiri. Betul, dan artinya Mama gimana? Kalau umurnya masih 13 tahun seharusnya ikut dengan ibunya kan? Bagaimana tanggapan Ibu Eva? Saya untuk anak ya, terserah itu nanti mau sama Virgon, mau sama Inara, ya kan? Yang jelas saya minta di sini kalian harus adil terhadap anak-anak kalian maupun waktu, karena anak-anak ini nggak tahu apa-apa. Ketika papanya datang pulang dari show, dia tidur sama papanya bercanda-bercanda di kamar. Begitu juga sama mamanya. Saya nggak mau. Entah terserah kalian mau siapa yang megang anak kalian mau sampai. Saya cuma minta kalian tolong adil untuk waktu dan
ini untuk anak-anak. Ya, kami sepakat ya. Tapi singkat ya Ibu Eva Manurung. Apakah ketika Virgun menikah dengan Inara Rusli, dia rajin untuk mengirimkan uang kepada Ibu Eva Manurung, iya atau tidak? Tidak. Baik, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pamer HP baru dari Virgon, sindiran Eva Manurung, kan udah nggak ada penghalang. Maksudnya apa ya? Ya, selama ini kan saya belum pernah dibeliin handphone yang baru. Bekas dari Inara turun ke Virgon, dari Virgon turun ke saya. Dan itu selalu itu seperti itu. Kalau kemarin kan anak saya mungkin aku cuman bilang gini, Bang, LCD Mami udah rusak. Lagian handphone udah 5 tahun masih dipakai, buang. Gitu Virgon kan. Udah ganti ya Mi, ganti ya handphonenya ya, gitu. Itulah yang diganti sama dia itu. Oke, itu ada kata-kata penghalang. Apakah Ibu Eva Manurung, jangan-jangan ini asumsi dari netizen ketika ada kata penghalang, apakah Ibu Eva Manurung menganggap bahwa sang menantu merupakan penghalang bagi sang anak untuk memberikan rezekinya kepada sang ibu? Iya, kalau alam aja ya, kurang nggak tahu kayaknya. Mama, mohon maaf, Kak Inara kan mengerti tentang agama. Apalagi memberikan sebagian harta kita buat ibu kita, walaupun mertua tetap ibu sendiri. Betul. Nah, harusnya kan pasti mungkin nggak dilakukan dong sama beliaunya, Ma. Nanti kalau saya bilang nggak enak, saya mau tanya lagi balik sama kalian. Ketika hidup di Jakarta nih, cukup nggak 2.700.000 tidak ada kendaraan untuk warawiri ke sono kemari untuk makan, untuk bayar ini, cukup nggak kira-kira? Ya tergantung, kalau kerjanya cuma 100 meter cukup. Tapi kalau misalnya jauh nggak cukup. Menurut kamu saya 100 meter nggak? Pekerjaan saya di luar banyak nggak? Bersosialisasi di luar saya? Seharusnya banyak ya? Nah. Berarti dikirimnya adalah? 2,7,5 per bulan? Per bulan. Yang mengirim adalah? Inara. Baik. Apakah Kak Inara ketika memberi sambil mengatakan, Ma, aku kasih segini ya, Ma, rezeki suami lagi belum begitu banyak. Ada nggak ungkapan-ungkapan seperti itu, Ma? Untuk menenangkan hati Mama, biar tidak ada tanda tanya. Uang digital aja turun, uang digital turun ya. Saya kemarin itu jual mobil, mobil saya itu kena metiknya. Ya. Saya jual, Virgon bilang nanti ya diganti ya, kasihin aja uangnya, nanti diganti ya, nak. Ya Mia, ya nak aku kasih. Sudah hampir 2,5 tahun, sampai detik ini mobilnya nggak ada, duitnya nggak ada. Oke, baik. Buat Ibu Eva Manurung, kemarin juga sempat yang menjadi viral di media sosial, kakak dari Virgon sempat posting di media sosial, entah menyindir siapa, mungkin Ibu bisa menjawab. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kakak Virgun murka, ungkit balas budi hingga bahas ginjal. Netizen bilang, Ina atau adik lu? Jadi di postingan ini, kita kasih lihat dulu ya captionnya ya. Tahu diri itu penting, harus tahu asal muasal dirimu berasal. Jangan sok petantang-petenteng lu banyak gaya. Lu tanpa gua butiran debu. Yuk ambil kalkulator, yuk berhitung berapa duit yang udah sama-sama kita keluarin. Kalau kurang bayar ya, kalau mau ditotal udah seharga satu rumah duit yang gue keluarin. Utang budi lo sama gue. Gak ingat ginjal lo dua-duanya rusak, siapa bayar rumah sakitnya? Kalau bukan karena gue dah lewat lo bro. Nasib lo di tangan gue, jangan sok-sokan jadi manusia. Tunduk lo, hormat, ngedangak mulu ke atas kepala lo. @Virgon dan @Mamstar. Ini dia kan mention Virgon dan juga mention Inara. Jadi ini sebenarnya postingannya untuk siapa? Kak Feby Carol sendiri ini siapa, Mak? Kakak kandungnya Kak Virgon. Oke. Nah ini untuk siapa sebenarnya nyindir kakak ini? Sebenarnya sih untuk mereka berdua itu. Maksudnya gini loh, kok lu sih sampai kayak begini banget? Ya karena saya kan naik motor, saya kan jatuh dari motor. Jadi kakaknya tuh marah gitu. Lu yang kayak begini, terus adik guanya kok kayak begini sih, nggak peduli juga. Harusnya kalau udah gitu peduli, jangan sampai kayak gitu deh, gitu loh kira-kira. Ya, kita, Mami sudah ngegedein kita. Kemarin tuh gue bilang, Mami sudah ngegedein kita berdua, sudah nyekolahin kita berdua. Nah, gue udah jadi, gue juga turut ambil bagian di situ. Nah, harusnya lu jadi, lu harus turut ambil bagian sama kita. Jangan denger bini mulu yang didengerin. Oh, baik, berarti itu sindirannya untuk siapa? Untuk Virgon? Karena ada kata-kata ginjal. Memang yang pernah sakit ginjal siapa? Ginjal Virgon itu ginjalnya sudah dua-dua di laser. Oh, baik, berarti itu masalah ginjal yang diposting itu sindiran untuk Virgon ya? Ya, untuk adiknya. Baik. Kakaknya marah. Kakaknya marah ya, sebagai kakak yang mengingatkan. Iya, mengingatkan ya. Untuk Ibu Eva Manurung, kami hanya bisa berharap yang terbaik atas permasalahan rumah tangga dari Virgon dan juga Inara Rusli. Tapi yang terpenting pada akhirnya kalaupun mereka berpisah,
kami juga sepakat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi korban, tetap harus mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ibu Eva Manurung boleh berdiri. Kami mohon Ibu Eva Manurung, kali ini kita akan menyambut salah satu kehadiran bintang tamu lainnya. Katanya Bu Eva, ini sahabatnya Bu Eva Manurung juga nih. Besti katanya. Mungkin juga sahabatnya Mama Hetty Kusendang juga. Ya, kenapa dibilang sahabat? Karena kemarin mereka sempat berdua bareng bilang besti katanya. Nah, yang satu ini juga adalah seorang mertua yang kabarnya hubungannya juga tidak baik-baik dengan sang menantu. Kita tahu siapa Ari Kriting? Nah, mertuanya kita hadirkan. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia bestinya Ibu Eva Manurung, ini dia Ibu Nursia. Ibu Nursia. Ibu Nursia silakan, dan juga Ibu Eva Manurung. Jadi ini kedua-duanya besti ceritanya. Siapapun saya akan berteman kalau baik. Baik Ibu Nursia dan juga Ibu Eva Manurung. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sama-sama menyempatkan waktunya dan mau berbagi cerita di sini. Ibu Nursia sebagai mertua dari Ari Kriting. Singkat, satu kalimat yang bisa menggambarkan Ari Kriting sebagai seorang menantu. Silakan. Maksudnya apa? Singkat, satu kalimat yang menggambarkan Ari Kriting sebagai menantu. Akhlak. Saya yang penting akhlaknya baik. Budi pekertinya sopan santun. Kalau Ari Kriting? No. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.